Sudah terlanjur, Pak. MUI ini sudah di jantungnya pemerintah Indonesia. Iya, ya bertobat lah kan. Yang Ya tinggal rakyatnya, Pak. Sekarang tinggal rakyatnya yang ada di YouTube kita ini, yang menyaksikan YouTube kita ini, mau nggak memviralkan kebodohan MUI ini? Ini persenjatanya amat ketemu semua ya. Waduh, ketemu semua nih persenjataannya. Ya, tangkap semua. Wah, bangkrut Hamas ini, saudara ya. rakyat. Hendro Priyono misalnya, itu bukan orang sembarang beliau. Ngapainlah kita sibuk mengurusin sana, di dalam negeri aja nggak beres. Ibu Koni juga selalu berujar, kenapa sih kalau urusan Palestina ini Indonesia langsung heboh gitu. Kalau misalnya masalah dalam negeri seperti Rempang dan yang lain-lain itu, dia membisu bahasa, ada apa gitu. Oh sepertinya Palestina ini, kata-kata Palestina ini mempunyai Keramat. gitu. Keramat. Ya keramat, nggak fair, Indonesia ini nggak fair. Dan kalau Anda bicara Palestina, sudah tahapan pada untuk tahapan untuk two state gitu ya. Sudah tahapan itu, jangan ditarik ke bawah. Ini kan permasalahan Hamas gitu. Apa namanya itu, narasi-narasi yang dibangun oleh para petinggi MUI ini bukan mencerdaskan rakyat, Anda membodohi. Oke, Pak, mungkin Pak Santi Ambar mau ini dulu boleh, Pak Santi Ambar. Saya carikan videonya lagi ini. Ya, ya teman-teman ya. Jadi masalah perang Israel dengan Hamas. Kalau di Indonesia kan selalu dipelesetkan dengan istilah Palestina. Ya, padahal sebenarnya Palestina dengan Israel itu kan sudah kompromi, hampir tidak ada masalah lah ya. Tinggal beberapa hal kecil yang bisa diselesaikan. Tetapi dengan Indonesia menggunakan istilah-istilah perang Israel-Palestina, secara tidak langsung Palestina ini sebenarnya bukan mendukung atau membantu kemerdekaan Palestina, justru mempersulit. Argumen-argumen yang digunakan kadang-kadang nggak masuk akal lah ya. Argumen ataupun alasan untuk mendukung itu tidak masuk akal sama sekali, walaupun faktanya memang ada. Contohnya katanya karena Soekarno ya membela Palestina. Soekarno membela Palestina, emang Palestina kapan itu ada? Ya kan? Negara Palestina itu kapan itu ada? Seandainya pun Soekarno ya membela atau mendukung kemerdekaan dari Palestina, maka kita bertanya, apakah Soekarno ketika melakukan itu tidak melanggar konstitusi atau tidak? Ya pasti melanggar kan, karena politik luar negeri Indonesia itu adalah non-blok, bebas dan aktif. Tetapi dia dengan berbuat begitu ada dua minimal kesalahan yang dilakukan. Satu, negara Palestina itu kan belum ada. Yang kedua, dia sudah berpihak. Nah, apakah yang salah ini ditiru dan dilanjutkan oleh generasi penerus seperti Ganjar Pranowo, seperti Megawati? Itu adalah alasan yang tidak masuk akal. Artinya generasi sesudah Soekarno ini sepertinya manut aja gitu. Tidak ada narasi ataupun apa namanya itu analisa kritisnya. Bukan kita berarti tidak menghormati para founding father, kita menghormati proporsional gitu. Ya kalau bagus kita katakan bagus, kalau nggak bagus ya kita katakan nggak bagus, ya. Dan kita sampaikan itu dengan santun dan santui, istilahnya Kaisang gitu ya. Kita sampaikan, tetapi jangan dibodoh-bodohi rakyat. Yang kita tidak suka adalah dibodoh-bodohi rakyat. Yang kedua adalah ada lagi argumen yang mengatakan sebab karena di itu semangat Asia Afrika di Bandung itu meneruskan itu, kembali lagi kita bertanya, apakah saat itu Palestina sudah ada? Negara itu kan nggak ada. Nah, yang ketiga adalah semakin menjadi-jadi alasan-alasan yang dibuat ini sebenarnya adalah mengada-ada. Kalau kita melihat, dan jangan dibodoh-bodohi, para penyelenggara negara dan petinggi negara ini, penyelenggara pemerintahan, orang-orang tertentu ada ketakutan, ya, dikendalikan oleh invisible power itu. Siapa itu si Muifaha itu? Ya, kenapa Muifaha? Ya, kan dia hanya fatwa-fatwa haram aja terus. Padahal Gus Dur sudah mengingatkan tahun 2009 bahwa organisasi semi pemerintah ini berbahaya, mendikte dan mengontrol pemerintah. Itu adalah fakta. Yang kita masukkan di sini adalah kalau nama Anda MUI, ya, Anda jangan membodohi rakyat. Anda boleh saja seperti Yahudi. Sebenarnya Anda ini adalah penjelmaan dari Yahudi yang sangat puritan, sangat ortodoks, sangat berpegang teguh kepada ada istiadat. Yahudi begitu.
Perbedaannya Yahudi itu tidak memaksakan dan tidak membodoh-bodohi rakyatnya terus, tidak. Tetapi Anda membodoh-bodohi terus. Ya, Anda selalu mempertahankan kata-kata mayoritas. Tetapi diksi yang Anda gunakan itu, ya secara tidak langsung itu berpengaruh kepada yang lain. Tidak ada kenyamanan bagi kelompok lain di luar Anda. Apakah Anda pernah merasakan itu? Kelompok lain di luar Anda menjaga perasaannya, menjaga perilaku supaya Anda tidak marah. Itu sangat toleran namanya, supaya Anda tidak marah, tetapi itu Anda salah gunakan. Anda salah gunakan, dan ini cepat atau lambat ya, teman-teman lagi, MUI yang ada di sana itu, Anda harus sadar, cepat atau lambat Anda tidak bisa hadang perubahan itu. Ya, perubahan untuk menuntut lebih baik, bukan perubahan seperti yang dibilang Anies. Ya, Indonesia tidak baik-baik, atau tidak baik-baik. Kenapa? Karena memang Anda dan kelompok yang membuat Indonesia ini tidak baik-baik. Jadi Anies nggak usah berbohong beretorika. Ya, rakyat ini sudah cerdas lah. Jadi yang kita harapkan di sini apa? Jangan korbankan kepentingan bangsa dan negara demi kepentingan kelompok. Ini yang sudah terbaca. Apapun gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para petinggi, para penyelenggara negara itu sudah bisa dibaca oleh rakyat. Hendro Priyono misalnya, itu bukan orang sembarang beliau. Ngapainlah kita sibuk mengurusin sana, di dalam negeri aja nggak beres. Ibu Koni juga selalu berujar, kenapa sih kalau urusan Palestina di Indonesia langsung heboh gitu. Kalau misalnya masalah dalam negeri seperti Rempang dan yang lain-lain itu, dia membisu bahasa, ada apa gitu. Oh sepertinya Palestina ini, kata-kata Palestina ini mempunyai Keramat. Gitu. Keramat. Ya, keramat, nggak fair, Indonesia ini nggak fair. Dan kalau Anda bicara Palestina, sudah tahapan pada untuk tahapan untuk two state gitu ya. Sudah tahapan itu, jangan ditarik ke bawah. Ini kan permasalahan Hamas gitu. Apa namanya itu, narasi-narasi yang dibangun oleh para petinggi NU ini bukan mencerdaskan rakyat, Anda membodohi. Anda tadi berbicara, saya nonton YouTube. Oh, kita bukan karena ada yang protes loh, Pak. Ini kan sertifikat halal, sudah ada produk ini. Kenapa Anda bilang haram? Di fatwa haram. Oh, maksudnya bukan itu tetap boleh, tetapi perilaku mendukung Israel itu yang diharapkan. Gila enggak gitu ya, seenaknya aja memutar-mutar itu kalimat itu. Dan begitulah kelakuan Anda di negara dan berbangsa ini, maka negara Indonesia ini tidak pernah bisa maju. Apa yang dikatakan oleh Fahri Hamzah, ya nanti bisa di cross check kepada beliau. Islam ini sangat susah diajari untuk berbangsa dan bernegara yang benar. Sangat susah, sangat susah. Itulah Indonesia. Tetapi MUI dengan bangganya, dengan mengatakan jumlah kita mayoritas, ya, selalu membanggakan itu. Jadi berubahlah MUI. Kalau Anda ingin menjaga iman percaya daripada umatmu, bukan begini caranya. Bukan dengan menginjak hak asasi daripada kelompok lain. Bukan dengan menafikan atau menisbikan hak-hak mereka. Ya, boleh. Sekarang ini ya MUI ya, saya selalu katakan MUI secara institusional. Tidak selamanya yang besar itu mengalahkan yang kecil, tidak selamanya. Anda boleh saja besar di Indonesia ini, boleh. Sama seperti Israel itu. Dia kecil itu dan dikelilingi oleh beberapa negara. Tetapi kan Anda tidak bisa hancurkan itu. Demikian juga kelompok tertentu di Indonesia ini. Anda jangan menganggap remeh. Saya akan ingatkan selalu, ya, semangatlah Tuhan hari, jilid 2 akan muncul di Indonesia kalau Anda ngeyel, ya, ngeyel itu bahasa Jawa itu ngotot gitu, ya, ngotot untuk memaksakan apa yang menurut Anda benar. Ini sudah toleran loh, tidak karena itu mengerti, ya, yang di sini ini kelompok di luar Anda mengerti itu adalah tradisi Bapak, agama Bapak yang sudah berabad-abad dilakukannya sudah monggo, tetapi Anda jangan memaksakan itu kepada orang lain. Di situ letak masalahnya. Nah, kembali lagi ke Indonesia. Di Indonesia ini, ya ini tahun politik, sebenarnya nggak ada urusan. Jokowi juga, Bapak Presiden Jokowi entah bagaimana, ya harus tegas, nothing tulus kan. Bikinlah Bapak Jokowi legacy ya di Indonesia ini. Saya juga mendengarkan siapa itu mantan itu Pak Pastor Paul, mantan ke Dewan Kehormatan KPK apa itu yang dari Maluku. Ya, ketika Ade Armando menanyakan kenapa MUI dan negara ini diam ketika ada persekusi, penutupan rumah ibadah, pembakaran ibadah orang-orang Kristen, kenapa diam dan disengaja itu ada? Dan dia menjawab apa?
memang direncanakan begitu. Jadi ada katanya aktor di balik ini untuk melakukan itu terus menerus. Lah, siapa yang diuntungkan? Nah, diuntungkan apa? Ya oknum atau suatu institusi apa? Karena ini proyek. Nah, terus kalau proyek apa? Ya uang. Malah masa mencari uang dengan cara-cara begini? Negara apa ini? Negara apa Indonesia ini? Kalau atau orang-orang di Indonesia ini orang-orang bagaimana kalau cara mencari uang begitu? Sama aja dengan Hamas kan. Hamas mencari uang dengan cara-cara apa? Menghantam Israel, mengorbankan rakyatnya. Tetapi uang yang dia dapat dibikin untuk membangun itu apa namanya itu terowongan. Lah makan itu terowongan itu. Berapa triliun habis membangun terowongan. Jadi niat jahat itu selalu akan terbaca. MUI kalau bisa kita berunding dengan gelar MUI. Jangan Anda merasa hebat. Anda boleh merasa hebat dari sisi agama. Kita diskusi kebangsaan, bagaimana yang terbaik. MUI juga, Indonesia juga perlu MUI. Tetapi MUI harus membatasi diri, jangan terlalu mengobok-obok kepentingan nasional. Olah-olah Anda yang menyetir semua itu nggak boleh itu, Bapak. Ya, nggak boleh MUI. Indonesia ini pluralis, tetapi Anda sudah membuat suatu fatwa. Sudah terlanjur, Pak. Susah, Pak. Sudah terlanjur, Pak. MUI ini sudah di jantungnya pemerintah Indonesia. Iya. Ya bertobat lah kan. Ya tinggal rakyatnya, Pak. Sekarang tinggal rakyatnya yang ada di YouTube kita ini, yang menyaksikan YouTube kita ini, mau nggak memviralkan kebodohan MUI ini? Nggak ada pilihan. Kalau kita mau, ya nggak ada pilihan dengan cara apapun. Lakukan, bukan menghina. Sama seperti yang selalu saya lakukan. Ya dengan karikatur, flyer, saya ngomong aja gitu apa adanya. Nah, kan kita berdasarkan fakta apa yang dipercakapkan dia di medsos, kita kutip itu, kita analisa, balikan ke dia, karena itu adalah kebohongan semua. Jadi kita teman-teman jangan tinggal diam, berbicara juga nggak usah takut ya, tapi sopan ya, sesuai dengan kultur di Indonesia lah, tetapi nggak usah takut. Jadi itu teman-teman situasi di Indonesia ini, dan ini kalau tidak ada perubahan, selalu saya katakan di ujungnya nanti ya minta merdeka. Ini satu informasi lagi, Pastor. Tadi saya dengar Bu Koni ngomong. Ini kan Philips, ya. Dulu kan dia pangeran Philips yang dari Inggris, ya. Ini terkait dengan Papua. Sekarang dia itu kan sudah raja. Dia raja katanya berkunjung ke Papua atau ke Papua Nugini atau kemana. Hati-hati. Ini dampaknya luar biasa bagi Papua, dampak psikologisnya. Bagi Papua. Papua akan mendapat energi baru atas kunjungan daripada Raja Philip ini ke Papua Nugini atau kemana tadi, pokoknya ke wilayah sana. Orang-orang Papua Melanesia akan mendapatkan energi baru secara psikologis. Oleh karena itu, yang dikatakan Pastor Paul tadi adalah, walaupun tidak ada apa namanya itu seolah-olah didesain begitu ya, tetapi kan ada titik temunya. Yang kedua indikasinya, Jokowi ke Amerika ketemu dengan McMoran, ya namanya itu formal-formal. Entah apa yang dibicarakan kita nggak tahu ya, biasanya investasi. Tetapi apa begitu? Ya, apa begitu? Mungkin di Amerika sudah mengatakan, Anda jangan peras itu ya Papua, jangan peras itu Papua. Udah diingatkan kan? Nah, kunjungan-kunjungan kenegaraan begitu kan yang detail-detail atau yang rahasia tidak diungkap ke permukaan. Tetapi kan kita bisa baca. Kenapa dia ke Amerika katanya menemui Joe Biden, tetapi harus ketemu dengan McMoran? Mungkin dia diingatkan, jangan coba-coba itu Papua dibikin menjadi sumber atau ATM daripada Indonesia ke depan. Nah ini teman-teman yang kita baca, tetapi kita yang di Indonesia ini tetap teguh di dalam perjuangan kita. Pertama, kita lawan hoax. Yang kedua, kita lawan orang yang mendikte negara Republik Indonesia ini. Yang ketiga, kita beri dukungan kepada pemerintah, jangan takut gitu. Maka kalau Anies mengatakan perlu perubahan, sontoloyo lu Anies, lu siapa? Lu berani itu melawan MUI, lu berani itu melawan itu PKS, lu dihabisin. Perlu perubahan, rubah dirimu sendiri aja nggak benar. Anda itu ombes, omong besar, Anda itu tungil, tahu tungil Anies, tukang ngibul. Ya, jadi teman-teman yang dengar ini udah siapkan aja, jangan pilih ini manusia satu ini. Manusia di satu ini, kalau ini jadi, moral di Indonesia ini akan rusak. Moral di Indonesia ini akan rusak, karena dia dikendalikan oleh si jenggot itu kan, yang dari sebelah Sumatera Utara sana. Jadi ini teman-teman yang kita secara objektif selalu cermati indikasi-indikasi yang ada di Indonesia, ya jangan langsung berkesimpulan ya, kita rangkai, oh ujungnya ke sini. Apa yang dipercakapkan Pastor Paul itu ada benarnya,
Ini kan si Wapres ini didesain ini ada suatu kekuatan yang mendesain supaya si Ma'ruf Amin ini naik gitu. Ini kan masa transisi. Jokowi yang kita harapkan ini harus waspada. Jangan salah langkah. Itu aja dulu dari saya, Pak Pastor Paul, sebagai permulaan. Teman-teman yang lain nanti bisa sambung. Karena biar bagaimanapun ini akan tetap berlanjut. Sekarang Israel sudah ke Libanon kan. Libanon. Tetapi saya dengar-dengar kabar negara-negara Arab itu tidak mau tahu dengan itu. Mereka tidak mau, tidak mau ikut Pak. Ini udah akhir, Pak. Ini pokoknya tinggal proyek balas dendamnya Israel saja. Tetapi saya kira Israel tetap akan memilih perdamaian ya. Tapi kalau Lebanon ini memang udah lama diintim sama Israel, mau diratain nih ya. Sama Syria ini, sama Suriah ini kan. Betul. Tapi kalau Suriah diratain itu negara-negara Arab bersyukur, Pak. Karena terutama Arab Saudi ya, kayak kemarin ya. Arab Saudi ini kan dikepung kan, ya kan? Betul. Anda lihat ya, senang sekali bagi Arab Saudi ini kalau Hamas, Hezbollah dihancurkan, wah dia lebih senang Houthi sekalian dibabat sekalian katanya Saudinya kan. Udah sekali itu Houthi itu hajar sekalian, ya kan? Kita coba lihat ini ya. Ini ada Instagramnya IDF ya saudara ya. Wah, anda saya ini kalau ngomong belak-belakan saudara ya. I'm here in Gaza City. We are here next to. Wah, udah ngomong dulu. Tadi belum selesai. Mana tadi nih? Nggak ada. Hilang kan jadinya kan? Bentar ya, mana ya? Hilang. Ini si Poro di sini. Reels ya, ini udah bener kok ini. Mana tadi? Mana nih? Ini ya. Ini bukan. Bukan ya. Oh ini kemana ya saudara ya? Dikasih Hamasnya dikasih bensin, rumah sakitnya nggak mau saudara ya, dilarang sama Hamas saudara ya. Ya padahal dikasih bensin itu ya. Rumah sakitnya mau dikasih bensin 300 liter nggak mau saudara ya. Udah dikasih Pak, tapi mereka tinggalkan di gedung. Di gedung ya. Tapi katanya nggak boleh diambil kata Hamasnya. Cuma di barel, dikasih di barel, berapa barel itu dilepaskan di dalam gedung rumah sakit. Kasihan ya. 300 liter banyak loh itu 300 liter. 300 liter ya bisa seminggu ya. Bisa seminggu ya 300 liter ya. Sebentar. Tadi ada yang bagus mana tadi ya? Yang kenapa saya nggak bisa keluar di sini ya? Caranya gimana ya keluarkannya ya? Cara keluarkannya taunya dari mana ya ini ya? Real, Instagram real kan? Ini real mana? Ini kan real. Cuman ya, saya nggak tahu nih cara mengoperasikannya nih. Kan ya, saya nggak tahu cara mengeluarkannya gimana ini.
Sayang ya, saya nggak tahu cara ini ngeluarkannya deh. Oke, nanti deh. I'm here in Gaza. I'm here in Gaza City. Sudah ya tadi ya. Ini bukan ya. Ini udah. I'm an RPA. Bukan ya. Bukan. Makanya ini kan sudah ya, saudara ya. Ada yang menarik ya, saudara. Jadi orang, waduh, sudah dah, nggak usah dah. Wah ini ya. وين العدالة؟ هو هذا الحكم اللي بيحكمنا اياه سنوار وهنية؟ ما نحن هنا في غزة فلن يلقوا منا إلا البارود والنار لن يجدوا منا إلا عليك يا حماس أشكيك إلى الله يا حماس ابن المسؤول الحمساوي بقى عمره 20 سنة وإله سيارة وإله جب وإله عمارة ومتزوج وإله كل ما يملك وابن أولادنا لا يملك. Mulai sadar ya, saudara ya. اللي دمروا البلد قول له يا ابو العبد انت اكبر حبيب. إن دماء الأطفال والنساء والشيوخ بل نحن الذين نحتاج هذه الدماء Mereka ganteng-ganteng, rapi-rapi sambil teriak-teriak jihad-jihad ya. Sementara ini rakyatnya kasihan. Kasihan ya saudara ya. Kasihan ya saudara ya. Banyak yang dipaksa ternyata sama Hamas ya saudara. Ini mulai pada sadar ya. Udah mulai pada sadar. Ada yang grafik itu jangan. Wah kasihan saudara ya. Ini persenjatanya Hamas ketemu semua ya. Waduh ketemu semua nih persenjataannya. Ya tangkap semua. Bangkrut Hamas ini saudara ya. Oke, Prawira. Ini ada Raja Uti dulu nih, Raja Uti silakan Raja Uti. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,